Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Roma 2 ayat 21. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Roma 2 ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Saudara-saudari, sesungguhnya setiap orang yang sudah ditebus Allah melalui kematian Yesus Kristus, maka secara otomatis hidupnya akan melakukan hukum Taurat. Orang percaya hidupnya adalah melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu, secara garis utama di dalam hidup ini, kita harus melakukan dua hukum yang utama. Sebagai manusia ciptaan Allah, maka kita harus sungguh-sungguh mengasihi Allah, Allah yang menciptakan kita. Sebab dari Allah lah segala sesuatunya. Tanpa napas yang diberi kepada kita, kita tidak akan bergerak. Tanpa berkat yang diberi kepada kita, kita tidak akan hidup tanpa makan dan minum. Oleh sebab itu, sebenarnya jika kita sadari tidak ada kesempatan bagi orang percaya untuk tidak bersyukur, kita harus selalu bersyukur setiap saat. Di samping rasa syukur itu, Allah juga menempatkan bagi kita, yaitu sesama. Kita tidak bisa hidup di dunia ini sendirian orang, namun kita harus memiliki sahabat atau sesama. Oleh sebab itu, sudah hukumnya bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita. Dalam perikop renungan kita hari ini, jelas Allah mengharapkan agar kita sungguh-sungguh taat melakukan hukum Taurat. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama kita. Hukum Taurat dan sunat bukanlah jalan untuk menuju surga. Sebab surga kita peroleh bukan karena kekuatan dan kemampuan kita melakukan hukum Allah, tetapi hanya oleh karena iman. Imanlah yang mengantarkan kita ke surga. Karena itu, orang beriman hidupnya akan selalu rindu melakukan hukum Allah, dan yang pastinya akan menjadi teladan iman. Dan orang yang betul-betul beriman akan memotong segala bentuk dosa atau keinginan iblis dalam hidupnya. Harus mampu menyunatkan segala keinginan daging, sebab hal demikianlah yang bermanfaat di hadirat Allah. Sebagai orang percaya, kita dituntut harus mampu mengawasi diri dan membuang segala keinginan dosa. Sehingga nyatalah bahwa kita adalah orang yang bersyukur akan pembenaran Allah bagi kita. Karena itu, mari kita semua mempersembahkan hidup untuk belajar melakukan hukum Allah dengan setia dan membuang segala keinginan jahat. Sebab kasih karunia Allah telah membenarkan kita. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa kutukan kekal. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
memelihara dan menolong kita hari ini. Terpujilah Allah. Amin.